Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya? Semangat pagi. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya Erudi Pradityo, Widya Suara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih diberikan kesempatan untuk mendampingi rekan-rekan BPSDM semuanya dalam microlearning kita kali ini. Adapun tema microlearning kita kali ini adalah tentang tutorial bagaimana cara membuat dan mengedit video ataupun konten pembelajaran. Nah, dalam microlearning kita kali ini akan terdapat beberapa buah video yang nantinya akan menjadi satu kesatuan dalam microlearning kita kali ini. Kami berharap video-video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi rekan-rekan BPSDM dalam membuat ataupun mengedit video konten pembelajaran. Yang dimana dalam era digitalisasi kali ini ataupun dalam era pandemi kali ini, konten video pembelajaran ataupun pembelajaran jarak jauh itu sangat dibutuhkan. Nah, dalam video kita yang pertama, kita akan membahas tentang persiapan bagaimana membuat video konten pembelajaran. Pada video-video selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengedit video ataupun konten pelajaran menggunakan software yang sederhana, sehingga memudahkan kita dalam melakukan proses editing. Mari sama-sama kita ikuti video tutorial tentang bagaimana cara membuat dan mengedit video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik rekan-rekan BPSDM semuanya, seperti tadi telah kita sampaikan bersama bahwa video kita yang pertama adalah tentang persiapan bagaimana cara membuat video konten pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas persiapan-persiapan apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat video ataupun konten pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama di awal, yaitu kita harus memahami apa itu konten. Nah, secara pengertian, konten merupakan informasi yang kita sampaikan melalui media sosial ataupun media-media lainnya. Itu adalah konten. Nah, konten dapat berupa gambar, tulisan, ataupun berupa video. Di sini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana cara membuat konten yang baik. Sebuah konten atau sebuah informasi yang baik itu harus disampaikan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan ambigu ataupun perbedaan pendapat bagi yang membacanya, seperti itu. Jadi kalau kita semua sudah sama-sama mengetahui apa itu konten dan kita sudah yakin tahu cara membuat konten, mari kita siapkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membuat konten ataupun video pembelajaran. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya, adalah papan cerita. Apa itu papan cerita? Jadi storyboard sebetulnya tidak ada yang baku, rekan-rekan BPS semuanya, bebas sebagaimana kita pahami ataupun yang memudahkan teman-teman. Jadi storyboard ini isinya adalah tentang rangkaian-rangkaian cerita ataupun rangkaian-rangkaian tulisan yang diharapkan atau yang dapat memudahkan kita dalam proses syuting. Jadi isi dari storyboard tersebut adalah kata-kata ataupun kalimat-kalimat apa saja yang nantinya akan kita sampaikan pada saat kita melakukan syuting ataupun pembuatan konten video pembelajaran. Jadi kita tidak perlu menghafal mungkin ataupun tidak perlu bingung kita mau menyebutkan atau mengatakan apa dalam konten tersebut. Kita sudah merancangnya dan dirancang tersebut dalam sebuah storyboard seperti itu. Tapi menurut saya storyboard ini tidak perlu diikuti secara 100% ataupun saklek menggunakan storyboard yang telah kita buat pada saat kita syuting. Kenapa? Karena nantinya akan terlihat kaku. Apalagi bagi kita yang masih pemula dalam syuting video, itu kalau kita baca storyboard, itu akan terlihat kaku. Jadi saran saya tidak perlu dibaca pure semuanya, tapi dalam storyboard kita dapat membuat guide atau panduan-panduannya saja. Misalkan setelah ngomong A,
kita ngomong B, setelah ngomong B, ngomong C, dan seterusnya. Tapi bagi rekan-rekan yang mungkin kurang percaya diri, ingin terlihat lebih mudah ataupun cepat proses pembuatan videonya, sangat dianjurkan membuat storyboard yang rinci, kalimat per kalimat, kata demi kata. Lalu gimana cara membuatnya? Nah, ini ada contoh storyboard yang biasa kami gunakan di BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi saya sampaikan bahwa storyboard ini tidak baku ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan BPSDM semuanya. Jadi tergantung kita semua enaknya seperti apa. Mau dibuat Word seperti yang saya buat ini, silakan, bebas saja. Yang penting Bapak Ibu dapat membacanya pada saat proses syuting berlangsung. Ada pertanyaan, storyboard ditaruh di mana pada saat proses syuting? Nah, storyboard bisa ditaruh di belakang kameranya. Jadi sejajar dengan mata kita menatap kamera. Kenapa? Biar tidak terlihat seperti membaca. Seperti itu. Nah, nanti bagi teman-teman atau rekan-rekan BPSM yang sudah tingkat mahir atau sudah biasa melakukan syuting video, storyboard tidak perlu ada di belakangnya, tapi cukup di guide-guide atau panduan-panduan saja seperti itu. Jadi lebih terlihat natural ataupun alami. Nah, itu yang pertama yang perlu kita persiapkan. Lalu yang perlu kita persiapkan kedua adalah peralatannya. Peralatan syuting. Apa saja? Yang pasti pertama adalah kamera. Nah, kamera ini rekan-rekan BPSDM semuanya bisa menggunakan berbagai macam hal. Bisa dari kamera handphone, lalu kamera digital, lalu kamera yang profesional yang bagus-bagus, ataupun handycam dan lain sebagainya yang dapat merekam video. Seperti itu. Jadi bebas. Tapi saran saya menggunakan yang megapikselnya cukup baik. Kenapa? Karena kalau megapikselnya kurang baik, nanti pada saat proses editing itu sulit untuk merapihkan atau mengeditnya. Kenapa? Karena nanti akan pecah pada saat dilihat dalam YouTube ataupun yang lainnya. Seperti itu kamera. Nah, jika teman-teman semua menggunakan kamera handphone seperti saya, saat ini saya menggunakan kamera handphone, rekan-rekan semuanya. Kalau menggunakan kamera handphone, saran saya rekan-rekan semuanya jangan menggunakan kamera depan atau kamera selfie. Nah, saran saya menggunakan kamera belakang. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kamera selfie nantinya akan seperti cermin. Kita tangan kanan di sana tangan kiri dan tangan kiri jadi tangan kanan seperti itu. Jadi saran saya menggunakan kamera yang belakang. Ya. Oke, itu peralatan yang pertama yang perlu kita persiapkan. Lalu peralatan kedua apa? Kalau teman-teman semua menggunakan kamera handphone, teman-teman semua wajib memiliki namanya OTG atau on the go. Atau misalkan teman-teman punya kabel data. Nah, itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan memindahkan hasil video yang telah teman-teman rekam itu ke dalam laptop ataupun ke dalam PC untuk diedit. Jangan sekali-kali teman-teman mengirimkan melalui WhatsApp. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak paham cara mengirim melalui WhatsApp, itu hasilnya akan kecil dan nantinya akan pecah pada saat teman-teman melakukan editing seperti itu. Jadi kalau on the go, ini ada contoh on the go-nya. Jadi teman-teman tinggal colok seperti flash disk, colok on the go-nya, masukin flash disk di bawahnya. Nah, itu nanti tinggal di copy aja ke flash disk-nya seperti itu. Nanti flash disk taruh di laptop ataupun di PC. Tinggal proses editing seperti itu. Atau teman-teman punya kabel data, silakan mau langsung ke laptop dari handphone, silakan bebas. Yang penting jangan menggunakan WhatsApp, saran saya seperti itu. Atau teman-teman mau pakai email, boleh. Tapi karena video-video yang hasil video kita konten pelajaran itu biasanya besar size-nya. Jadi kalau menggunakan email itu agak lebih lama proses pengirimannya. Seperti itu. Oke, lalu yang ketiga apa lagi nih? Kamera sudah, OTG sudah. Nah, saran saya teman-teman punya tripod. Jadi pada saat teman-teman syuting, teman-teman nggak ada yang bantu nih. Nah, teman-teman perlu tripod itu. Untuk apa? Biar kameranya standby atau stabil kameranya. Jadi kalau teman-teman gini kan goyang-goyang ya kameranya. Nah, jadi kalau pakai, kebetulan saya juga pakai tripod, teman-teman stabil nih kameranya. Walaupun tergantung kameranya, misalkan ada yang autofocusnya itu tergantung kamera handphone masing-masing. Kebetulan kalau kamera handphone saya suka autofocus seperti itu. Nanti bisa cari kamera yang lebih stabil seperti itu. Oke, itu tripod. Ataupun teman-teman mau pakai tongsis, silahkan. Tongsis ada pak? Ya bisa ditaruh juga stabil, boleh. Nggak punya tripod daripada beli pakai tongsis, boleh. Nanti kita akalkan, kita taruh di mana yang biar
dapat membuat kamera tersebut stabil seperti itu. Oke, nah selanjutnya kamera sudah, OTG sudah, tripod sudah. Nah, yang tidak kalah penting adalah mikrofon. Nah, teman-teman bisa menggunakan mikrofon atau milih mikrofon yang biasa, yang kecil, itu bisa panjang 1 meter atau 1,5 meter kabelnya. Seperti itu. Ini contohnya mikrofon, teman-teman semua ya. Bisa kamera mikrofon bisa yang ada di sini, yang biasa ditaruh di sini ya, itu yang kabel 1,5 atau 1 meter. Kalau dirasa kabelnya kurang panjang, beli kabel penghubung seperti itu. Jadi kamera teman-teman ada di mana, teman-teman di mana syutingnya panjang, itu bisa tetap terhubung seperti itu. Ataupun pakai kamera yang menyantol di handphonenya, boleh. Apa sih gunanya mikrofon? Nah, gunanya mikrofon untuk meredam suara-suara yang noise ataupun suara-suara di luar suara kita yang dibutuhkan. Seperti itu sedikit membantu sebetulnya kalau mikrofon. Oke. Lalu peralatan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan pencahayaan bagus. Nah, kalau di sini kita tidak pakai alat pencahayaan langsung dari luar seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya pencahayaan bagus, ada lampu-lampu untuk syuting, silahkan. Kalau memang ada anggaran dan ada budgetnya seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya pastinya adalah laptop ataupun PC yang peralatan selanjutnya dibutuhkan. Nah, laptop PC yang seperti apa, Pak? Yang tidak perlu bagus-bagus, yang pastinya dapat menginstal aplikasi-aplikasi tentang editing video seperti itu. Aplikasi apa aja? Nah, saya menganjurkan untuk teman-teman pemula bisa menggunakan Camtasia, Filmora, ataupun Windows Movie Maker ataupun yang lainnya. Atau yang sudah lebih profesional pakai Adobe Premiere, silakan, bebas saja. Seperti itu. Nantinya nih di video selanjutnya kita akan membahas tentang edit video menggunakan Filmora seperti itu, ataupun dengan Camtasia seperti itu. Ya. Nah, Camtasia ada yang versi gratis ataupun versi berbayar. Ataupun ada versi yang install atau versi yang tidak install. Seperti itu. Tergantung nanti teman-teman lebih senangnya yang mana atau lebih cocoknya dengan laptop yang mana. Seperti itu. Oke. Tadi sudah kamera, OTG, tripod, lalu ada PC ya, laptop, lalu ada software yang dibutuhkan. Nah, selain hal tersebut, teman-teman ataupun lampu tadi ya, bebas. Nah, saya kira itu peralatan-peralatan standar yang perlu teman-teman miliki atau teman-teman persiapkan dalam membuat sebuah konten pembelajaran. Sebetulnya konten pembelajaran tidak perlu mewah, tidak perlu menggunakan alat-alat yang mahal kalau memang tidak ada budgetnya. Tapi jika teman-teman punya budgetnya ataupun punya anggarannya, silakan. Itu akan membuat konten video akan menjadi lebih baik. Nah, tapi selain konten videonya yang baik, cara editingnya yang teman-teman atau saya rasa akan membuat lebih menarik video tersebut dilihat oleh para penonton atau para yang menyaksikannya seperti itu. Nah, pada video selanjutnya sama-sama akan kita lihat bagaimana sih cara mengedit video ataupun konten pelajaran yang telah kita buat. Nah, dengan apa softwarenya? Insya Allah nanti kita akan menggunakan software Filmora. Bagi teman-teman semua, silakan ikuti video kita selanjutnya bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi Filmora. Demikian video konten belajar kita yang pertama kali ini. Semoga rekan-rekan BPSM semuanya dapat memahami apa yang kita bahas bersama. Dan selamat mengikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman semua untuk mengikuti microlearning ini dari video awal sampai dengan video terakhir. Kenapa? Karena video awal sampai dengan video terakhir ini merupakan satu kesatuan yang insya Allah kami harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan BPSM semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan. Apabila terdapat banyak kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Erudi Pradityo, Widya Suara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.